Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Brindis Laterlalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 7 jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 17030300034. Pada kesempatan malam hari ini saya membahas mengenai salah satu buku dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Pembagian Ruang Maya, Kesetaraan, Agensi, dan Kebijakan di Masyarakat Informasi. Baik, di mana kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi teknologi seperti internet, realitas maya, kartu pintar, atau aplikasi multimedia semakin dianggap mengantarkan yang baru bentuk masyarakat informasi. Di sini ada politisi, pembuatan kebijakan, dan guru bisnis, semuanya mendorong kita untuk bergabung dengan informasi jalan raya super di persimpangan terdekat atau berisiko dikeluarkan dari manfaat sosial dan ekonomi dari revolusi informasi. Cyberspace device secara kritis mempertimbangkan hubungan kompleks antara perubahan teknologi pengaruhnya terhadap perpecahan sosial. Konsekuensinya untuk aksi sosial dan strategi yang muncul untuk inklusi sosial di informasi usia. Buku ini menganalisis masalah keanegan, kesetaraan, dan kebijakan publik sebagai mereka dipengaruhi oleh jaringan komunikasi dan informasi global teknologi. Para kontributor membahas tema-tema seperti manusia interaksi, perilaku etis, hubungan kekuatan, dan pembagian gender, serta meningkatkan perbedaan antara informasi kaya dan informasi buruk. Juga kontras dengan formulasi kebijakan oleh negara-negara bagian di wilayah perdagangan seperti UE dan Asia. Kemudian ada pembagian ruang maya akan menjadi bacaan yang sangat berharga bagi mereka yang mempelajari kebijakan sosial, sosiologi politik, dan komputasi dan studi komunikasi. Fokus buku ini adalah eksplorasi kritis yang muncul sebagai properti dari teknologi informasi dan komunikasi baru atau TIK seperti internet dan kemungkinan konsekuensinya bagi sosial struktur dan interaksi manusia. Perhatian utamanya adalah yang tidak merata di distribusi, akses ke teknologi, dan keterampilan informasi diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunikasi elektronik untuk yang kemungkinan besar akan dilakukan memiliki implikasi yang mendalam terhadap ekonomi, budaya, dan sosial perkembangan di semua masyarakat di seluruh dunia. Topik ini membentuk dasar seminar yang diselenggarakan oleh Riset Informatika Komunitas dan Unit Aplikasi atau CIRA yang berbasis di University of Teesside. Dari yang sebagian besar bab buku ini berasal, mungkin memang begitu tidak mengherankan bahwa masalah pengecualian daerah informasi seharusnya ditemukan resonansi tertentu di daerah atau di area yang kaya akan tradisi dan budaya masyarakat industri, dan semua makalah telah sepenuhnya direvisi sebagai hasil dari hidup dan debat produktif selama konferensi dan refleksi yang dimilikinya diikuti setelahnya. Memang masalah disparitas antara memanfaatkan informasi dan mereka yang mungkin dikecualikan dari manfaat revolusi teknologi informasi terus meningkatkan agenda politisi di seluruh dunia. Namun sampai saat ini diskusi agak didominasi oleh yang terlalu optimis dan pernyataan perspektif dari beberapa pembuat kebijakan dan praktisi memulai proklamasi mereka tentang kedatangan masyarakat informasi. Kemudian yang berikut, kontributor volume ini sambil mengenali potensi etik untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan telah dicoba untuk melawan akun utopis dan seringkali deterministik. Ini termasuk pertimbangan kekuasaan, keuntungan ekonomi, agen manusia, perjuangan, dan perlawanan sosial sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi sosial. Di dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari bab yang menantang banyak anggapan yang dimungkinkan oleh dunia maya,
lembaga yang lebih besar mendorong lebih banyak ketersediaan dan memastikan lebih banyak otonomi untuk individu. Dan yang kedua, terdiri dari kontribusi masing-masing analisis dampak TIC didasarkan pada sosial dan ekonomi konteks. Bagian ketiga dan terakhir terdiri dari kontribusi yang lebih fokus langsung pada kebijakan teknologi. Bagian pertama dibuka dengan serangan terukur Trevor Hayward atas optimis dari masyarakat informasi yang menyarankan bahwa manfaat TIC akan menetes dari informasi yang diuntungkan ke dirugikan banyak dengan cara teknologi sebelumnya seperti mobile TV, kemudian peralatan listrik dan rumah tangga. Pasar bebas seperti itu perspektif melihat akses luas ke jaringan yang berhubungan dengan komputer sebagai cara menyebarkan informasi dan pengetahuan ke lebih banyak warga, dan dengan demikian berbagai pengaruh politik dan ekonomi secara lebih luas. Haywood bagaimanapun berpendapat bahwa akses ke jaringan ini akan mudah diletakkan di atas pola lama geografis dan ekonomi yang sama atau ketidaksamaan. Dia melanjutkan untuk mengeksplorasi pandangan bahwa jaringan sebagai pasar ide-ide akan berpindah dari metafora ke kenyataan, dan di mana pola mapan kerugian konsumen dan kerugian majemuk dari rendahan kelompok pendapatan akan direplikasi dalam bentuk digital. Kelompok seperti itu biasanya menjadi korban dari triumvirat yang kuat, koktail yang berkembang, teknologi egois untuk ekonomi stabil, kecenderungan untuk jalan tengah untuk mengadopsi sikap politik yang lebih reaksioner, dan terus tidak terlihatnya sumber informasi publik dan informasi rantai pengetahuan. Meskipun teknologi memang menetes ke bawah, khususnya mereka yang mampu menyerbuki bentuk-bentuk baru dalam mengakses hiburan sedikit. Oleh Haywood mengklaim telah merevolusi cara kerja mayoritas warganya, mampu memahami dan kemudian mempengaruhi ragam politik, pilihan sosial atau budaya yang tersedia bagi mereka. Hubungan antara kemampuan orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan kesejahteraan materi mereka dieksplorasi di Mike Analysis Holderness yang sangat baik tentang distribusi informasi dunia pengguna teknologi. Bentuk perdagangan ekonomi dan pembangunan masa depan di seluruh dunia dipetakan dengan mempertimbangkan atau dengan pertimbangan tingkat internet akses ke berbagai wilayah. Afrika khususnya menyediakan kebaikan ilustrasi penyebaran konektivitas yang tidak merata di negara berkembang dan dunia yang kurang berkembang. Alessandro Aurigi dan Stephen Graham lebih jauh mempertimbangkan efeknya difusi terpisah dari TIC melalui fokus mereka pada dugaan matinya ruang publik perkotaan. Sudah lama diperdebatkan publik ranah kota-kota barat berada dalam krisis, terjebak antara privatisasi dan mengkomodifikasi kecenderungan dan meningkatnya ketakutan akan kejahatan di postmodern kota. Krisis ini terkait erat dengan polarisasi sosial yang tumbuh, yang terukur di landscape kota-kota industri maju dengan zona sosial mereka yang semakin tersegmentasi dan terpisah. Dalamnya, samaran terbaru popularisasi seperti itu jelas tercermin dalam ketimpangan yang sangat tinggi akses ke telepon, komputer, dan telekomunikasi tingkat lanjut infrastruktur dalam kota. Dalam konteks ini, bab memiliki dua tujuan. Yang pertama, ia mengeksplorasi krisis di ranah perkotaan dan menghubungkan ke akses sosial yang sangat tidak merata ke teknologi komunikasi di dalam kota. Kemudian yang kedua, ia mencoba untuk mendokumentasikan beberapa banyak kota di dunia industri maju sekarang menggunakan internet dan berbasis web, kota virtual sebagai alat kebijakan yang akan digunakan untuk mencoba dan mengatasinya masalah yang sering terjadi. Mungkin sekian yang bisa saya sharing melalui video ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Enjoy.